Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rama Prayoga dengan NIM 4446240. Di sini saya adalah seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah kos. Sebagai anak kos, saya hidup jauh dari kedua orang tua, yang dimana saya harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang sekarang atau lingkungan yang baru. Di lingkungan yang baru ini, saya memiliki banyak hal yang baru, berupa tempat tinggal dan juga teman-teman yang baru. Di lingkungan yang baru ini, saya memiliki banyak teman yang latar belakangnya cukup berbeda dengan saya, baik dari segi suku maupun agama. Ada yang dari Kristen, Katolik, dan juga Islam. Di dalam sebuah perbedaan ini, saya awalnya ragu apakah tidak akan ada konflik dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sering mendengar bahwa banyak konflik terjadi karena adanya perbedaan. Setelah saya hidup cukup lama di sini, saya kira paham, saya kira mengerti apa itu yang namanya kesatuan, kebersamaan, serta toleransi. Jika kita mencakup semua hal tersebut, maka tidak akan terjadi yang namanya konflik, yang dimana hidupnya akan selalu rukun dan saling merangkul. Itulah hebatnya Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Kita sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun pertanyaannya, apakah nilai tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau hanya menjadi konsep yang kita pelajari di dalam kelas tanpa benar-benar kita rasakan? Melalui video ini, saya ingin menunjukkan bahwa nilai persatuan dalam perbedaan itu nyata, bahkan bisa kita temukan di lingkungan yang sederhana, seperti di dalam kos. Dalam kehidupan sehari-hari di kos, kami menjalani aktivitas seperti mahasiswa pada umumnya. Kami belajar, beristirahat, bercanda, dan berinteraksi satu sama lain. Namun di balik itu semua, ada nilai-nilai penting yang secara tidak langsung kami terapkan. Contohnya, ketika teman kami sedang beribadah, kami berusaha untuk menjaga suasana untuk tetap tenang dan tidak mengganggu kegiatan ibadah mereka. Selain itu, kami juga saling menghargai kebiasaan masing-masing, seperti perbedaan pola makan atau waktu aktivitas, dan kita tidak mengganggu aktivitas tersebut. Tidak ada paksaan untuk mengikuti kebiasaan satu sama lain, tetapi justru ada sikap yang saling menghormati dan menghargai. Hal seperti inilah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat besar, karena disinilah kita bisa melihat bagaimana toleransi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar teori di kelas, tetapi juga menjadi bagian kebiasaan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menanyai Kang Andreas beberapa pertanyaan. Saya dan Kang Andreas ini berbeda latar belakang, jadi saya di sini izin untuk menanyai beberapa pertanyaan kepada Kang Andreas. Yang pertama, menurut Kang Andreas ini, apakah sebuah toleransi itu penting dalam sebuah lingkungan yang ada perbedaannya? Kalau menurut saya itu sangat penting, apalagi di sekitar perbedaan itu biasanya terjadi konflik. Jadi cara agar tidak terjadinya konflik itu yang pertama bisa dengan saling menghargai, tidak mengganggu ibadah masing-masing, apalagi saling mengejek gitu. Baik, selanjutnya, apakah Kang Andreas ini pernah mengalami konflik selama tinggal di lingkungan seperti ini? Untungnya saya sih belum pernah merasakan diskriminasi apapun di lingkungan ini, apalagi ya dari teman-temannya juga sangat baik gitu di depan muka saya. Nah, selanjutnya nih Kang Andreas, menurut Kang Andreas, gimana sih caranya biar kita tuh selalu tetap akrab, tetap akur, caranya kita tidak ada permasalahan walaupun kita dengan latar belakang yang berbeda? Kalau seperti yang saya tadi bilang, tidak boleh saling mengejek, saling toleransi, menghormati, menghargai, dan ya kita diajarkan dari kecil untuk yang namanya saling
toleransi antar berbeda budaya dan agama. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai Kang Marcel. Saya dan Kang Marcel ini memiliki latar belakang yang berbeda. Sini saya izin untuk menanyakan beberapa hal ya Kang Marcel. Yang pertama, menurut Kang Marcel nih, penting nggak sih sebuah toleransi dalam sebuah lingkungan dengan banyak perbedaannya? Tentunya sangat penting, terutama pada di lingkungan ini, yaitu lingkungan kos. Itu kita mempunyai beberapa keyakinan, ada yang Islam, ada yang Katolik, dan juga Kristen. Seperti saya itu Kristen Protestan. Jadi kita tuh di sini menjaga ketoleransian kita gitu, dari saling menghargai, menghormati, dan juga tidak mengganggu satu sama lain gitu pada saat beribadah. Itu sih paling. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang Marcel, selama Kang Marcel hidup di lingkungan seperti ini, apakah Kang Marcel pernah mengalami diskriminasi? Tentu saja saya belum pernah merasakan yang namanya itu diskriminasi. Kayak contohnya saling mengejek, saling bullying dan segala macam, itu saya belum pernah sih. Jadi overall aman-aman aja gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Kang Marcel, menurut Kang Marcel nih, bagaimana cara kita itu agar tetap akrab, tetap rukun, tetap bersatu walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda? Kita balik lagi aja ya ke negara kita itu negara NKRI, terus negara berpancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana mereka tuh mengajarkan tentang kebaikan, terus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Jadi ya kita dari kecil juga udah didoktrin seperti itu gitu. Jadi pas kita dewasa juga kita tinggal menerapkannya aja gitu. Itu sih paling. Baik, terima kasih Kang Marcel. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa toleransi ini memang sangat memiliki peran sangat penting dalam menjaga keharmonisan antar satu sama lain dan juga kedamaian dalam sebuah lingkungan. Jika dikaitkan dengan materi kewarganegaraan, hal ini termasuk dalam konsep integrasi nasional, yaitu proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi kesatuan yang utuh. Lingkungan kos dapat dianggap sebagai miniatur kecil dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Selain itu juga, sikap saling menghargai ini juga mencerminkan identitas nasional bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman. Dalam konteks hak dan kewajiban, setiap individu memiliki hak untuk menjalani ibadah sesuai keyakinannya secara tenang dan tentram. Namun, di sisi lain, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Jika toleransi tidak diterapkan dengan baik dan benar, maka perbedaan yang ada justru dapat menimbulkan masalah serta sumber konflik. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar individu, tetapi juga dapat merusak dan mengganggu stabilitas sosial, serta dapat membuat lingkungan yang tidak nyaman. Tapi sebaliknya, jika toleransi dapat diterapkan dengan baik dan benar, maka perbedaan justru dapat menjadi sebuah kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan sosial. Jadi, oleh karena itu, penting bagi setiap individu, khususnya generasi muda seperti para mahasiswa, untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya pribadi yang saya alami, saya menyadari bahwa integrasi nasional ini bukan hanya konsep yang hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya alami sekarang di kehidupan kos saya. Bahkan di lingkungan yang kecil seperti kos ini juga memerlukan yang namanya integrasi nasional. Saya belajar banyak bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihargai. Pengalaman ini juga membuat saya lebih memahami arti dari sebuah bagian Indonesia yang sangat beragam. Menurut saya pribadi, toleransi bukan hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai manusia.
Jadi, inti poin dari hal yang saya jelaskan tadi adalah jika lingkungan yang kecil seperti kos saja kita bisa hidup rukun dalam perbedaan, maka seharusnya hal yang sama juga bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimanapun dan kapanpun, karena pada dasarnya persatuan itu bukan berarti harus sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain dalam sebuah perbedaan. Maka dari itu, mari kita mulai dari hal kecil, dari diri kita sendiri dan dari lingkungan yang terdekat kita, karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang saling menghargai satu sama lain. Terima kasih.